Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan berbagi info tentang asesmen nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengganti sistem ujian nasional menjadi asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Jadi, asesmen nasional tidak hanya mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, tetapi juga mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional akan menjadi cermin untuk melakukan refleksi dan mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Ada 3 instrumen utama dan dinilai dalam asesmen nasional, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM terdiri dari literasi atau membaca dan numerasi atau matematika. Yang kedua, survei karakter. Diharapkan menjadi siswa yang mempunyai karakter Pancasila. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Berguna sebagai penunjang pembelajaran. Komponen yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM yang terbagi menjadi 2, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Berdasarkan konten, literasi terbagi menjadi 2, yaitu teks informasi dan sastra. Sedangkan numerasi terdiri dari aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Berdasarkan proses kognitif, literasi membaca dapat menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Sedangkan numerasi berupa pemahaman, penerapan, dan penalaran. Berdasarkan konteks, isi literasi membaca berkaitan dengan personal, sosial, budaya, dan saintifik. Demikian pula dengan numerasi, berdasarkan konteksnya sama dengan literasi membaca. Komponen yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter mengukur kompetensi non-kognitif, mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai pelajar Pancasila yang meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong. Komponen yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Apa perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional? Berdasarkan jenjang pendidikan, ujian nasional diikuti oleh SMP sederajat, SMA sederajat. Sedangkan AKM diikuti oleh SD sederajat, SMP sederajat
hingga SMA sederajat. Berdasarkan level murid, ujian nasional dilaksanakan pada akhir, sedangkan AKM kelas 5, 8, dan 11. Berdasarkan jenis tes, ujian nasional termasuk jenis high stroke, sedangkan AKM low stroke. Berdasarkan model soal, ujian nasional berupa pilihan ganda dan isian singkat untuk tingkat SMA dan sederajat. Sedangkan AKM, model soal yang digunakan adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Berdasarkan periode tes, ujian nasional dilaksanakan 4 hari, sedangkan AKM 2 hari. Mode pelaksanaan ujian nasional yaitu semi online, sedangkan AKM full online. Utama, semi online dan offline untuk sekolah tertentu. Metode penilaian ujian nasional yaitu CBT, sedangkan AKM dengan MSAT. Spesifikasi minimal infrasekolah, ujian nasional menggunakan server sekolah, sedangkan AKM server sekolah tidak perlu. Siapa yang akan menjadi peserta asesmen nasional? Kriteria peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Peserta asesmen nasional terdiri dari siswa mengikuti ketiganya, yaitu AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Guru mengikuti survei lingkungan belajar, dan kepala sekolah mengikuti survei lingkungan belajar. Jadwal pelaksanaan AKM yaitu 2 hari. Hari pertama untuk jenjang SD sederajat yaitu tes literasi 76 menit dan survei karakter 20 menit. Untuk SMP sederajat dan SMA sederajat, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua untuk SD sederajat, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP sederajat dan SMA sederajat, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Adapun bentuk soal AKM, yang pertama pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Hasil AKM akan dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Yang pertama, literasi. Kelompok perlu interval khusus, artinya murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi. Kelompok dasar, murid sudah mampu menemukan informasi. Kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi. Kelompok mahir, murid mampu mengintegrasikan informasi lintas teks. Yang kedua, numerasi.
Kelompok interval khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika terbatas. Kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika. Kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika. Kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks. Demikian teman-teman, sharing yang saya berikan kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.